Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh materi fisika. Anak-anakku tetap semangat. Dan kalau kalian nanti tidak paham atau masih kurang paham, boleh menanyakan semua materi fisika di kolom komentar ya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan semuanya gratis anak-anakku. Tinggal klik subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi baru yang akan saya sampaikan. Langsung saja. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor, lanjutan dari materi kemarin ya. Kita akan pelan-pelan. Perpindahan kalor itu ada 3 macam. 1 namanya konduksi, 2 konveksi, 3 radiasi. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Jadi kalor dapat berpindah dengan berbagai cara, yaitu dengan konduksi. Konduksi itu adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui zat padat. Berdasarkan daya hantar kalornya, zat dapat dibedakan menjadi konduktor, zat yang mudah menghantarkan kalor, contoh logam, dan isolator, zat yang sukar menghantarkan kalor, contohnya kayu, karet, air, dan udara. Di gambar ada sini panjang T1 dan T2. Tentu saja suhu antara T1 dan T2 ini dibuat tidak sama, sehingga ada delta T. T2 suhunya lebih tinggi dibanding T1, maka kalor akan merambat dari T2 ke T1. Kita lihat selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konduksi kalor itu adalah beda suhu antara kedua permukaan. Tadi di gambar sudah ada delta T. Makin besar beda suhu, makin cepat perpindahan kalor. Jarak antara kedua permukaan tebal atau panjang L, makin tebal makin lambat perpindahan kalor. Maksudnya panjang, semakin panjang pindahnya makin lambat. Luas permukaan A, makin luas permukaan makin cepat perpindahan kalor. Dan konduktivitas termol zat K merupakan ukuran kemampuan zat menghantarkan kalor. Makin besar nilai K, makin cepat perpindahan kalor. Laju konduksi kalor I per T, ada buku yang tulis H, I per T sama dengan K kali A kali delta T per L. Dipahami delta T tadi apa? Adalah perbedaan suhu antara kedua ujung. L adalah panjangnya, A luas penampang, dan A konduktivitas termol. Kita lanjut. Tabel konduktivitas termol. Aluminium 205, perunggu 109, tembaga 385, besi 50, dan perak 409, dan seterusnya. Ini nanti ada hubungannya dengan perkataan yang halaman selanjutnya. Kita lihat.
itu nanti dijawab dan dikirimkan ya, termasuk dalam tugas pahami dulu rumus-rumus di atas, terus pahami dulu konduktivitas, baru menjawab ini ya. Kita kembali sekarang, kita lanjutkan dengan perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi atau aliran adalah perpindahan kalor melalui zat perantara, diikuti perpindahan partikel-partikel zat, umumnya melalui fluida yang termasuk dalam hal ini adalah udara dan air. Macam konveksi alami terjadi pada angin darat, angin laut, aliran udara melalui ventilasi atau cerobong asap. Sedangkan konveksi paksa adalah udara pada hair dryer, sistem pendingin, sistem pendingin mesin mobil, lemari es, dan AC. Kita lanjut. Manfaat konveksi kalor: proses pemanasan air dalam suatu panci. Partikel air pada dasar panci menerima kalor dan menjadi panas. Ini lihat, jadi kalau ini dipanaskan, maka partikel di bawah kena panas dan mengembang. Karena mengembang massa jenis kecil, sehingga dia akan bergerak naik ke atas. Kemudian yang air yang di atas turun. Demikian terjadi terus menerus sampai semuanya panas merata. Jadi dipahami ini, partikel yang telah panas bergerak naik ke atas karena berat jenisnya mengecil. Kenapa mengecil? Karena panas, ukuran partikelnya menjadi besar sedangkan masanya tetap, sehingga massa jenisnya kecil. Karena kecil, dia akan bergerak ke atas. Kemudian air yang dingin turun menempati air yang panas tadi, kemudian muter, demikian seterusnya. Kita lanjut. Coba jelaskan peristiwa berikut angin laut. Nanti ini dijawab ya, kenapa. Jadi ini seperti tadi waktu saya jelaskan yang di depan ini, terjadinya angin laut dan angin darat. Yang jelas ini yang di atas ini panas, bila panas akan naik. Kenapa panas? Nah, ingat, lihat sifat air dan udara. Kalau malam seperti apa, kalau siang seperti apa, nanti dijelaskan yang bisa waktu refleksi. Nggak rasa ya kita bareng-bareng. Konveksi dalam keseharian. Konveksi paksa pada sistem pendingin mobil. Ini pada radiator ya, udara dingin mesin, kemudian masuk ke sini, kena kipas, udara menjadi dingin karena kena kipas ini ya. Nah ini uap panasnya keluar sini. Kalau hair dryer ini pengering rambut ini ya, jadi ini ada kipas, ini ada elemen pemanas, udara masuk dari sini, masuk kena pemanas, udaranya jadi panas. Kemudian mengapa burung elang dapat terbang di ketinggian tanpa menggerakkan sayapnya? Ini beberapa jenis burung menggunakan gerakan kalor panas untuk membantu terbang. Misalnya burung elang, burung ini terbang tinggi tanpa memakan sayapnya karena dia menggunakan putaran angin konveksi, seperti layang terbang gitu ya, dia bisa naik karena ada angin. Ini juga seperti itu. Perpindahan kalor konveksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju konveksi kalor: luas permukaan benda. A. Semakin luas permukaan benda yang bersentuhan dengan fluida, semakin cepat kalor dipindahkan. B. Perbedaan suhu. Semakin besar beda suhu benda dengan permukaan fluida, semakin cepat kalor dipindahkan. Koefisien konveksi. H. Tergantung pada bentuk kedudukan permukaan dan diperoleh dengan percobaan. Misal H tubuh manusia adalah 7,1 Joule per sekon meter kuadrat Kelvin. Rumusnya H per T, laju perpindahan kalornya adalah H kali A kali delta T.
Kemudian ini dipahami kata-kata yang di atas untuk menuliskan soal berikut. Pahami tentang konveksi. Pemahaman tentang konveksi nanti dapat menjawab soal ini. Jadi konveksi, nah tadi ada kenapa terjadi konveksi. Nah, pahami kemudian jawab soal ini. Ya, kita lanjutkan sekarang radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi pancaran adalah perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Pancaran energi dari permukaan sebuah benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik, misalnya panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa udara. Yang catatan, permukaan hitam sempurna sebagai pemancar dan penyerap kalor yang baik, E sama dengan 1. Jadi hitam sempurna itu menyerap kalor paling baik. Kalau ada kalor serap semua, tapi kalau dia panas dipancarkan semua. Kemudian permukaan putih mengkilat sebagai pemancar dan penyerap kalor radiasi yang buruk. Kalau putih mengkilat, kalau ada kena kalor dia dipancarkan, tapi tidak menyerap. Kalau dipunya kalor juga tidak dipancarkan, jadi sebagai pemancar dan penyerap kalor yang buruk. E adalah koefisien yang disebut dengan emisivitas bahan. Emisivitas adalah suatu ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan benda hitam sempurna. Kalau benda hitam sempurna jelas 1. Penyerap kalor radiasi yang baik dan buruk. Permukaan yang hitam dan kusam adalah penyerap kalor radiasi yang baik sekaligus pemancar kalor radiasi yang baik. Permukaan putih dan mengkilat adalah penyerap kalor radiasi yang buruk sekaligus pemancar kalor yang buruk. Agar kalor merambat secara radiasi berkurang, permukaan dinding harus dilapisi suatu bahan agar mengkilat, misal dilapisi dengan perak. Ini contohnya. Yang atas
benda putih kalau kena panas dia akan dipantulkan. Kalau benda hitam kalau kena panas dia akan diserap. Makanya kalau kita jemur pakaian yang berwarna putih dengan yang berwarna hitam akan cepat kering yang berwarna hitam. Kalau kita di dalam kendaraan mobil misalkan yang berwarna putih, yang berwarna dan yang berwarna hitam, selama AC-nya tidak dinyalakan maka di dalam mobil yang berwarna hitam akan lebih cepat panas. Kita lanjut. Jika energi datang pada suatu benda, maka benda itu akan menyerap sebagian energi dan memantulkan yang sebagian lagi. Benda hitam adalah benda yang hanya menyerap energi saja tanpa memantulkannya. Contoh lubang yang kecil ini diilustrasikan, lubang kecil ya, kalau kena panas dia akan masuk terus terpantul-pantul, tidak ada yang dipantulkan keluar, jadi terpantul-pantul, terkungkung di dalam benda itu. Tapi kalau ini dipanaskan, misalnya ini benda kemudian dibakar, yang di bawah anak yang kedua ini dibakar, maka yang pertama kelihatan merah itu adalah yang lubang kecil ini. Ini radiasi benda hitam. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju kalau radiasi dinyatakan dalam hukum Stephen-Boltzmann. Energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan hitam dalam bentuk radiasi kalor tiap satuan waktu Q per T sebanding dengan luas permukaan A dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya T pangkat 4. Dapat ditulis Q per T sama dengan sigma A T pangkat 4. Tidak semua benda hitam sempurna, sehingga rumus dapat ditulis Q per T sama dengan E sigma A T pangkat 4. Keterangannya tadi berada di atas. Kita lanjut. Perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi gelombang elektromagnetik matahari menghangatkan kita sebagai makhluk hidup di bumi walaupun melewati hampa udara. Pemanfaatan radiasi ini adalah pemanas, bukan pendingin rumah ya, pemanas rumah. Jadi kalau ada rumah dingin ini ada pemanasnya. Kemudian ini panel surya, kemudian ini rumah kaca. Nanti penjelasannya ada lagi tentang rumah kaca. Kemudian kita lanjutkan dengan asas Black. Jika ada dua macam zat yang berbeda suhunya campurkan atau disentuhkan, maka zat yang suhunya lebih tinggi akan melepas kalor yang sama banyaknya dengan kalor yang diserap oleh zat yang suhunya lebih rendah. Q lepas sama dengan Q serap. Kekekalan energi pada pertukaran kalor seperti ini bersama di atas pertama kali ditemukan oleh Black, seorang ilmuwan Inggris. Nanti untuk asas Black kita langsung akan pada penjelasan soal-soal, sehingga soal untuk kalor, kemudian perambatan kalor dan asas Black akan jadi satu. Karena asas Black kelihatannya rumusnya sederhana, tapi nanti soalnya sangat bervariasi. Ya, untuk sementara ini pahami dulu, dicatat, nanti kita akan refleksi di 20 menit terakhir. Ya, demikianlah pembelajaran jarak hari ini. Karena waktunya memang sangat sedikit, dan silahkan tombol subscribe dan tanda lonceng supaya tidak ketinggalan dengan materi-materi ujian saya yang baru. Silahkan bertanya, akan saya jawab lewat kolom komentar. Ini akan saya jawab dan akan saya kirimkan video-video penjelasan materi fisika SMA. Tetap semangat. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.